Baik, perkenalkan nama saya Francisca Angeli Tefbana dengan nomor NIM 1903 030081, mahasiswa semester 3 kelas C. Di video kali ini saya akan membahas mengenai uh, perspektif struktur basis Marx pada lembaga sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya di tengah pandemi. Sudah lebih dari 6 bulan dunia dilanda pandemi COVID-19 sejak virus pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut makin meluas, para pemimpin negara di berbagai belahan dunia yang dilanda wabah virus corona ini kemudian sepakat untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial atau mengurangi kontak fisik dengan melakukan lockdown sesuai dengan anjuran dari World Health Organization atau WHO. Di Indonesia, lockdown dimodifikasi menjadi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown dengan konsisten, perlahan tapi pasti, kemudian mampu mengontrol penyebaran virus corona yang ditunjukkan dengan penurunan kurva penyebaran virus ini dan perlahan-lahan menuju ke kurva yang disebut sebagai kurva mendatar. Situasi pandemi juga bisa menghadirkan perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, hukum, dan agama. Jika kita melihat berdasarkan perspektif Marx, seperti yang diketahui bahwa Marxis juga memiliki sebuah asumsi yakni ekonomi determinis yang menganggap bahwa sistem ekonomi mempengaruhi sistem-sistem yang lainnya, atau dengan kata lain, semua sistem ditentukan oleh faktor ekonomi. Dalam ekonomi determinis, terdapat dua struktur, yakni basic struktur dan superstruktur. Basic struktur adalah ekonomi, sedangkan superstruktur adalah agama, politik, budaya, hukum, bahasa, dan lain sebagainya. Di antara dua struktur tersebut, yang dominan dan menentukan adalah basisnya atau basicnya. Maka basislah yang menentukan superstruktur. Dalam bahasa lain, basis sebagai sebuah realitas menentukan kesadaran manusia. Dengan demikian, perbedaan cara produksi niscaya menghasilkan perbedaan kesadaran. Di sektor ekonomi, laporan berbagai lembaga internasional itu menunjukkan kontraksi ekonomi yang bisa memicu terjadinya resesi global. Pandemi COVID-19 semakin mengkonsolidasi kesenjangan antar kelas berbasis ruang dan sektor. Kelompok yang rentan secara ekonomi di kelas bawah, misalnya pelaku usaha kecil menengah dan kelompok miskin perkotaan, itu secara umum mendapatkan dukungan finansial dan menikmati kebijakan peningkatan kapasitas yang menghindarkan mereka dari resiko ekonomi yang lebih mendalam. Sementara di wilayah pedesaan dan di sektor pertanian itu tidak menikmati perhatian seistimewa itu. Meskipun data dari Biro Pusat Statistik itu menyatakan bahwa indeks kedalaman dan kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan di pedesaan itu lebih tinggi daripada di perkotaan. Persoalan ekonomi itu juga menyangkut tentang persoalan bagaimana pekerja rentan mampu untuk mengakses kebutuhan pokok. Tentang bagaimana anggaran publik ini digunakan untuk infrastruktur kesehatan, atau tentang bagaimana keuangan negara tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman bisa tahu karena COVID-19 ini membuat ekonomi di Indonesia itu sangat terpuruk. Bahkan
di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemi, di tengah maraknya virus corona ini, pemerintah sudah merevisi 3 kali anggaran belanja negara. Revisi belanja APBN itu sudah direvisi 3 kali. Teman-teman bisa mengaksesnya di internet untuk mencari tahu lebih dalam revisi-revisi apa saja. Kita masuk lagi untuk membahas mengenai birokrasi. Ya, COVID itu tidak serta-merta hanya didalangi atau disuplementasi oleh kesehatan dan lain sebagainya, tetapi juga oleh birokrasi ya. Kita tahu birokrasi merupakan institusi yang di dalamnya banyak aktor dengan berbagai kepentingan ya. Di tengah maraknya COVID-19 secara politik, lagi-lagi kita mendengar bahwa adanya pemberitaan dari pemerintah bahwa justru akan menggelar pesta demokrasi, yakni pilkada langsung yang rencananya akan dilaksanakan serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 mendatang ini. Secara hukum, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini memiliki payung hukum yang kuat, yakni Perpu nomor 2/2020 yang disahkan DPR pada bulan Mei lalu secara resmi menunda penyelenggaraan pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada bulan September. Rencana pilkada serentak itu kemudian diundur 3 bulan ke Desember 2020. Jadwal tersebut adalah sebuah jadwal administratif yang lebih bertumpu pada harapan, bukan jadwal yang menandai penyelesaian medis penanganan wabah COVID-19. Secara hukum, mereka meminta kita untuk perlu mengandaikan sebuah situasi baru dalam penyelenggaraan pilkada kelak bahwa COVID-19 tidak akan tuntas meskipun mungkin bisa mereda dan relatif terkelola. Dalam situasi seperti ini, problem pokok yang harus diselesaikan adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu atau pilkada serentak itu dapat memenuhi tujuan dari kegiatan pemilu itu dengan tidak memperparah penyebaran wabah COVID-19 ini. Ketika kondisi pandemi mengkehendaki adanya koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akses otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut justru memperburuk ketidaksepahaman, adanya missing link, bahkan rivalitas kebijakan penanganan pandemi COVID-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat buruk. Agama itu hadir bersamaan dengan sejarah peradaban umat manusia di muka bumi dan telah mengalami perubahan atau evolusi secara berkesinambungan dan juga proses tahapan yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa agama pada dasarnya itu bersifat dinamis dan tidak statis. Indonesia adalah negara berkebangsaan yang berketuhanan dan beragama. Fenomena COVID-19 mendorong pemerintah untuk tidak mengizinkan segala bentuk praktek keagamaan yang melibatkan banyak orang. Dengan adanya larangan beribadah karena melibatkan orang dengan skala besar tersebut, membuat sebagian kalangan umat beragama merasa bahwa direnggut haknya dalam beragama. Namun, bukankah agama dalam peranan dan fungsinya dalam dimensi sosiologi adalah dengan menjadikan agama tersebut sebagai sebuah penyelamat baik dunia dan akhirat? Bukankah praktek dari ritus agama merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya? Jika demikian, jelas bahwa menyelamatkan orang banyak dengan mematuhi aturan pemerintah merupakan sebuah ajaran dan cinta akan sesama manusia. Menjalani penghidupan dan tatanan baru atau new normal pasca pandemi adalah tantangan yang sebenarnya sangat menarik, yang menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk membangun sebuah sistem, pola dan kultur adaptif demi kelangsungan survive masyarakat. Belajar dari pengalaman dan kemampuan masyarakat sejauh ini, nilai-nilai yang dianggap baru seperti menjaga kesehatan diri dengan menaati segala protokol itu menyesuaikan protokol dengan maksud pencegahan risiko penyakit. Sekian dari saya yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih.